Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan keterangan sebagai saksi terkait mekanisme pengadaan minyak mentah hingga dugaan kerugian negara. Dalam kesaksiannya, Ahok tidak mengetahui dasar penghitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Betul, waktu itu dia mau ikut SHS kalau dalam perkara ini, Ahok dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi untuk 9 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa anak Riza Khalid, Kerry Adriano Riza di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 285 triliun rupiah, namun Ahok mengaku tidak mengetahui dasar penghitungan kerugian tersebut. Diketahui ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak serta terkait penjualan solar non-subsidi. Menjelaskan bahwa pada saat Bapak menjabat sebagai apa yang saya sampaikan di sidang terbuka boleh saudara-saudari kutip, itu aja. Pak, benar ada oplosan nggak Pak ternyata? Kan terbukti nggak ada oplosan kan, blending kan? Blendingnya Pak ya? Iya. Korupsi 285 triliun benar nggak Pak? Saya juga nggak tahu hitungannya gimana. Pemirsa, kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya Kerry Adriano Riza, dan 16 terdakwa lain. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Adriano Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adriano Riza membantah tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Anyu Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Anita Dewi Pratama. Selamat sore Anita, ada informasi apa lagi? Saya jeda. Ya, selamat sore Davi. Tentunya Anyu Sore selanjutnya akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan, diantaranya ratusan bangunan liar yang berdiri di tempat pemakaman umum Kebon Nanas Jatinegara Jakarta Timur dirobohkan petugas. Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli yang diajukan kubu Roy Suryo CS dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Anita Dewi. Ratusan bangunan liar yang berdiri di tempat pemakaman umum Kebon Nanas Jatinegara Jakarta Timur dirobohkan petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Rencananya lahan tersebut ini akan difungsikan kembali sebagai makam baru. Satu persatu bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas kawasan tempat pemakaman umum Kebon Nanas Jatinegara Jakarta Timur dirobohkan dengan menggunakan 2 beko atau alat berat Selasa siang. Warga hanya bisa pasrah menyaksikan proses pembongkaran rumah warga yang sudah ditinggali selama puluhan tahun. Sebanyak 103 kepala keluarga direlokasi ke sejumlah rumah susun, yakni Rusun Pulau Gebang, Rusun Pantai Indah Kapuk, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Jumlah bangunan seluruhnya itu memang yang tinggal di sini kan ada 103
kakak, tapi bangunannya nggak sampai 103. Mudah-mudahan. Jadi sesuai dengan instruksi dari Sekda nomor 89 tahun 2025 tentang percepatan normalisasi untuk pemanfaatan lahan makam yang diokupasi oleh masyarakat, di TPU Kebonanas ini sudah dilaksanakan proses itu semuanya. Rencananya, lahan ini akan difungsikan kembali sebagai makam baru yang dapat menampung 1.000 lebih lubang makam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 yang mengguncang Pacitan terasa hingga ke wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ratusan karyawan di gedung berlantai 21 panik dan mengevakuasi diri keluar gedung. Ratusan karyawan di gedung AMG Tower di Jalan Dukuh Mananggal, Surabaya berusaha menyelamatkan diri keluar gedung usai guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 Selasa siang. Para karyawan mengevakuasi diri dari tangga darurat dan menunggu di luar gedung karena khawatir adanya gempa susulan. Terasa banget, tadi itu sekitar sekarang sudah jam 8.57, sekitar jam 8.30-an lah. Di lantai 16. Berapa lama tadi, Mbak? Kenapa? Berapa lama tadi terasanya? 10 detik lah. Lama juga ya? Kan lah rasanya. Mbak melihat apa yang bergetar? Temen di sekeliling saya goyang. Goyang gitu kan. Terus saya tuh lagi pakai earphone, lagi dengerin lagu. Jadi kan hening. Jadi kerasa kayak goyang gitu. Saya pikir saya pusing, ternyata. Para pekerja kembali ke dalam gedung setelah pihak pengelola memastikan kondisi fisik dalam gedung dinyatakan aman dan tidak ada kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews terkini akan hadir usai jeda berikut. Kericuan terjadi saat massa yang tergabung dalam lingkar kajian kehutanan membakar ban bekas di gerbang markas Polda Sulawesi Tenggara. Aksi saling dorong pun terjadi, namun tidak berlangsung lama. Petugas mampu menghalau pengunjuk rasa dari gerbang Polda. Tak puas menggelar aksinya di Polda Sulawesi Tenggara, pengunjuk rasa bergerak ke kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut polisi memberantas aksi premanisme yang sering memalak pengemudi truk di Jalan Pertambangan, Kabupaten Kolaka. Mereka mendesak polisi bertindak tegas karena sudah meresahkan dan mengganggu aktivitas pertambangan. Artinya kepolisian hari ini harus bisa memberantas daripada preman-preman tersebut yang coba untuk menghalangi daripada proses holding di perusahaan-perusahaan legal di dunia Sulawesi Tenggara. Fair adalah kami meminta kepada Ketua DPR atau komisi apapun yang mewewenang ini untuk kemudian secepatnya melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait dalam persoalan ini. Para pengunjuk rasa juga menuntut DPRD mencari solusi masalah ini dengan melibatkan pihak terkait. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.